Halo teman-teman ATLM Indonesia di mana saja berada. Semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Kali ini kita membahas urinalisis dan cairan tubuh. Materi yang kita bahas yaitu hematuria dan uji darah samar, uji benzidin. Di channel ATLM Indonesia, mari kita simak materinya dimulai dengan hematuria. Hematuria adalah kondisi ketika adanya darah di dalam urin ya. Nah, kita ada di dalam urin berkemih lalu ada kemerah-merahan bercampur darah. Nah, secara sederhana kondisi ini disebut dengan gross hematuria. Jadi hematuria yang darahnya terlihat. Urin berubah warna menjadi kemerahan atau sedikit kecoklatan ya. Jadi teman-teman bisa melihat pada gambar. Lalu ini biasanya terjadi karena perdarahan pada saluran kemih. Nah, apa saja kira-kira penyebab dari adanya darah di dalam urin? Nah, ini beberapa yang saya masukkan di sini. Yang pertama, infeksi ginjal, yang kedua batu ginjal, yang ketiga infeksi saluran kemih. Kemudian yang keempat kanker kandung kemih, bisa juga kanker ginjal ya. Lalu selanjutnya efek samping obat, misalnya aspirin dan antibiotika. Lalu pembesaran kelenjar prostat pria, mungkin juga pada trauma fisik atau mekanik, misalnya luka tusuk atau luka pada area ginjal. Lalu ginjal polikistik bisa saja terjadi dan secara fisiologis disebabkan oleh adanya menstruasi. Dan mungkin ada lagi penyebab-penyebab lain, misalnya anemia. Anemia misalnya talasemia, anemia sickle cell, ini bisa saja terjadi perdarahan pada saluran kemih. Nah, kasus-kasus hematuria itu bisa dibagi menjadi dua bagian ya, ada gross hematuria, ada mikroskopik hematuria. Kasus hematuria itu ditemukan darah dalam urin secara gross dengan melihat mata kasar adanya sel darah ya berupa urin berwarna merah darah. Jadi warnanya seperti itu ya, jelas dan terlihat itu banyak ditemukan sel darah. Sementara apabila mikroskopik hematuria atau hemoglobinuria yang lain secara okult tersembunyi itu hanya bisa dilihat dengan cara mikroskopik. Multistik urine blood atau uji benzidin darah samar. Nah, kita pindah hematuria dan hemoglobinuria. Adanya darah dapat dibuktikan dengan melakukan sentrifugasi dan akan ditemukan adanya warna merah di dasar tabung sedimen merah. Ini adalah hematuria. Nah, sementara apabila disentrifugasi tidak ada endapannya, maka mungkin kasus ini adalah hematuria ringan atau hemoglobinuria. Jadi di sini filtratnya atau supernatannya mungkin tidak berwarna atau agak merah. Jadi beda hematuria itu ditemukan banyak sel di endapan setelah sentrifugasi. Sementara hemoglobinuria mungkin tidak ada. Dan pada uji multistik nanti terlihat bahwa hematuria itu bintik-bintik hijau ya pada bantalan stik, sementara hemoglobinuria hijau merata. Nah, masih kita lanjut di darah samar dalam urin ya. Untuk darah atau blood occult dapat dideteksi dengan uji darah samar atau multistik blood atau dengan mikroskopik. Pemeriksaan mikroskopik untuk membedakan hematuria dari hemoglobinuria. Nah, hemoglobinuria mungkin tidak ditemukan adanya eritrosit, namun positif uji darah samar atau uji multistik urine blood ya. Nah, kita pindah lagi ke darah samar. Darah samar itu bisa diketahui dengan melakukan uji laboratorium. Nah, tes ini menggunakan sifat hemoglobin sebagai peroksidase yang menguraikan hidrogen peroksida H2O2 dan mengoksidasi benzidin atau guazak menjadi zat berwarna biru. Jadi nanti biru ya bila positif.
Tujuan untuk mengetahui adanya darah samar dalam urin, occult blood. Metode benzidin basah bisa digunakan benzidin dihidroklorida, tetrametylbenzidin ya tanpa dipanaskan, guazak dan carik celup. Jadi ada beberapa pilihan metode dan yang paling terbaik adalah carik celup karena lebih praktis, mudah dan tanpa menggunakan zat kimia ya. Ini cukup dengan beli multistick saja. Oke, kita pindah, diawali dengan benzidin basah. Pertama, panaskan urin dalam tabung reaksi dan dinginkan. Tabung reaksi lain dimasukkan benzidin basah sepucuk pisau. Tambahkan 3 ml asam asetat glasial, berarti asam asetat yang pekat 100%. Kocok sampai larut dengan sisa kristal yang tidak larut. Tambah 2 ml urin yang direbus tadi, campur. Nah, setelah dicampur merata dua larutan ini, tambahkan 1 ml larutan H2O2 3%. Campur lagi, lalu baca hasil dalam waktu 5 menit, jangan lebih. Nanti ada perubahan warna, kalau lebih dari 5 menit maka mungkin terjadi warnanya lebih kuat, mungkin positif palsu akan lebih kuat. Nah, kita pindah ke cara kedua, cara guazak. Masukkan 4 ml urin dalam tabung. Tambah beberapa tetes asam asetat glasial dan campur. Oke ya. Ke dalam tabung lain dimasukkan sepucuk pisau serbuk guazak dan 2 ml alkohol 95. Campur. Tuangkan campuran guajak alkohol ke dalam tabung berisi urin. Campur. Jadi campur ya. Setelah dicampur dua larutan ini, tambahkan 2 ml H2O2 3%. Nah, baca hasilnya dalam waktu 5 menit. Jadi guajak ini tidak perlu dipanaskan atau direbus. Nah, untuk pembacaan atau interpretasi hasil di sini, hasil negatif kuning atau hijau kuning. Sementara hasil positif hijau kebiruan hingga biru tua. Nah, hasil memberikan positif ya pada kasus hematuria dan hemoglobinuria serta mioglobinuria. Nah, ini interpretasinya ya. Negatif, tidak ada perubahan warna atau warna samar hijau. Positif 1 hijau, positif 2 biru bercampur hijau, positif 3 biru, positif 4 warnanya biru tua. Nah, ini untuk interpretasi dari uji benzidin darah samar. Lalu kita pindah ke makna klinis dan hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tes benzidin dan guazak positif untuk hemoglobin dan beberapa macam derivatnya. Turunan-turunannya ya, bisa saja methemoglobin, karboksihemoglobin, hematin ya, asam hematin ya, dan juga positif pada mioglobin. Yang kedua, leukoselekosit mungkin menyebabkan hasil positif palsu. Kecuali jika urin itu dimasak terlebih dahulu. Juga terjadi pada sisa-sisa kuprioksida dari benedik, bromida, yodida, asam nitrat, dan formalin. Jadi hindarkan penggunaan atau zat-zat ini yang ada pada tabung atau pada regensia ini. Karena ini menyebabkan positif palsu. Karena dia mampu melakukan reaksi reduksi oksidasi ya dengan H2O2. Kita pindah lanjut ke yang nomor 3. Kemungkinan hasil positif palsu dengan benzidin dihidroklorida dan guazak lebih kecil ketimbang benzidin basah karena kurang peka. Jadi lebih peka benzidin basah. Hasil negatif palsu disebabkan oleh vitamin C dan regensia-regensia yang tidak baik lagi. Jadi vitamin C akan membalikkan reaksinya ya, rasa dari positif mungkin jadi negatif sehingga terjadi negatif palsu. Sementara 5 larutan hidrogen peroksida 3% hendaknya baru dibuat. Nah, resenter varatus artinya dibuat baru supaya tidak mengalami konsentrasinya menurun atau menghilang atau hanya seolah-olah nanti seperti air saja Aquades.
Jadi kalau akan menggunakan larutan lama, sebaiknya konsentrasi harus dicek dulu H2O2-nya. Apakah memang 3% atau tinggal di bawah 1%, itu mungkin tidak bisa digunakan. Lanjut lagi, kita selanjutnya yaitu benzidin basa dan benzidin dihidroklorida merupakan zat-zat yang bersifat karsinogen. Hati-hati ya dalam penggunaannya. Tetrametilbenzidin atau ortotolidin tidak begitu karsinogenik seperti benzidin basa dan benzidin dihidroklorida, tetapi harganya lebih mahal. Oke ya, kita lihat di sini setelah penggunaan benzidin dan guajak, lalu kita pindah ke multistik urin. Multistik urin ini lebih praktis dan lebih nyaman dalam penentuan darah atau blood ya, kasus hematuria, hemoglobinuria di dalam urin. Nah, prinsipnya ya di sini teman-teman berdasarkan atas reaksi pseudoperoksidase. Jadi pseudoperoksidase yang palsu ya. Dari hemoglobin dan eritrosit dengan reaksi katalisa dari 3,3,5,5 tetrametilbenzidin dan buffer peroksidase organik. Hasil warna berkisar dari jingga kekuningan dan hijau tua. Konsentrasi darah sangat tinggi memungkinkan perkembangan warna menjadi biru gelap. Nah di sini ya kita melihat secara prinsipalnya H2O2 tambah kromogen, oksidis kromogen, blue plus H2O. Nah ini meningkat pada batu ginjal, glomerulonefritis, pyelonefritis, tumor, trauma, reaksi transfusi, anemia hemolitik dan lain-lain. Sementara bisa saja terjadi positif palsu akibat kontaminasi oleh hipoklorit. Peroksidase dari mikrobial penyebab ISK, jadi harus dikonfirmasi dengan sedimen eritrosit. Bila tidak ditemukan eritrosit berarti memang positif palsu. Nah berikut ini ya, di paling bawah itu teman-teman bisa melihat bahwa dari warna kuning, kemudian ada bintik-bintik hijau sedikit, bintik-bintik hijau ini adalah bukti dia ditemukan banyak eritrosit. Sementara nanti kalau dia merata warna hijau, mungkin saja dia adalah kasusnya hemoglobinuria. Jadi harus dikonfirmasi dengan bantuan mikroskopik. Apabila mikroskopik tidak ditemukan eritrosit, maka murni hemoglobinuria. Tapi kalau memang dia hijau merata itu tapi ditemukan eritrosit di dalam sedimen urin, bisa saja di sini hematuria bersama-sama dengan hemoglobinuria. Nah, masih kita di multistik cari celup urin. Nah, di sini ya, teman-teman perlu pemeriksaan mikroskopik dari urin segar untuk konfirmasi adanya sel darah merah atau eritrosit lebih dari 5 lpb. Nah, jadi di sini kalau di sini secara kasar pembacaannya di multistik positif 1 itu 5 sampai dengan 15 sel per mikroliter. Sementara positif 2, 30 sampai 100 sel per mikroliter. Positif 3, 150 sampai 300 sel per mikroliter. Ini seperti itu ya. Dan pastinya teman-teman harus juga memenuhi ketentuan-ketentuan di sini. Misalnya hemoglobinuria, adanya hemoglobin bebas dalam urin. Jadi warna homogen pada PET. Sementara hematuria itu dia berupa bercak warna bintik-bintik hijau. Eritrosolisis itu akan melepaskan hemoglobin, jadi warnanya akan menjadi warna hijau ya, merata karena hemoglobin dilepaskan ke dalam urin. Jadi derajat hematuria itu dapat diestimasi dari banyaknya speklit. Speklit itu ya seperti pada bintik-bintik hijau. Nah, sebagai penutup pada kasus hematuria dan uji darah samar menggunakan multistik, uji blood urin itu positif, itu kita tinggal melihat dari sedimennya. Bisa saja sedimennya negatif. Ini uji blood positif, multistik namun sedimen tidak ditemukan eritrosit. Ini bisa kita vila dan kita buat sebagai fitbal kesalahan dalam kesalahannya ya. Bisa saja analisa pertama mungkin saja urin hipotonis, jadi artinya BJ-nya rendah sehingga eritrosit pecah.
Yang kedua, urin alkali juga menyebabkan bisa saja ujinya negatif. Yang ketiga, hemoglobinuria ya bisa saja terjadi. Jadi di sini ketiga-tiga kondisi ini tidak ditemukan sel eritrosit karena eritrosit mengalami pecah atau sisa hemoglobin. Jadi dapat disimpulkan eritrosit mengalami hemolisis. Ini bila kasusnya seperti kasus pertama. Lalu diferensiasi kasus kedua, uji blood darahnya, darah samar ini positif palsu. Ini bisa saja terjadi positif bukan karena eritrosit. Apa saja penyebab-penyebab positif palsu? Pertama mioglobin ya. Yang kedua peroksidase bakteri. Ini bisa saja dihasilkan oleh bakteri batang atau bakteri kokus ya, penghasil peroksidase bakteri atau katalase ya. Lebih nyamannya disebut katalase bakteri. Atau oksidator. Oksidator ini mampu menguraikan H2O2 sehingga H2O2 mengoksidasi benzidin ya menjadi berwarna hijau ya. Jadi warnanya nanti titik-titik hijau. Oke, itu ya teman-teman. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Kali ini tentang hematuria, hemoglobinuria, darah samar, uji benzidin ya pada kasus urinalisis kali ini. Semoga memberikan manfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa. Bye.